selamat datang kembali di podcast Fanda, Fatima, Andita. Saya Fatima Azalun Firdaus dengan NIM 2408718. Saya Andita Dwianjani dengan NIM 2402201. Nah, jadi hari ini kita mau ngebahas apa sih, Fatima? Kita mau bahas topik tentang transformasi pendidikan di era digital. Topik yang seru banget betul. Ya, topik seru banget nih, topik kesukaan saya. Nah, kalau dulu kan kita belajar susah ya, harus ke perpus, terus harus ke warnet, harus ngedengerin guru ngejelasin. Nah, kalau sekarang kita belajar atau kita gunain teknologi untuk nyari informasi, itu tinggal klik-klik aja nggak sih? Makanya sekarang ini kita bakal kupas tuntas bagaimana teknologi itu mengubah pendidikan kayak sekarang. Kita bakal kupas dari media pembelajaran sampai AI. Jadi stay tune ya. Let's go! Oke, mari kita bahas dari yang pertama itu. Apa aja yang perubahan besar yang terjadi dari pembelajaran dulu sampai pembelajaran sekarang? Yang Andita ingat pembelajaran dulu tuh kayak gimana sih? Pembelajaran dulu Andita rasain gitu dari pembelajaran dulu pasti kan ada perubahan tuh. Kalau pembelajaran dulu ya, yang saya ingat itu dulu tuh kayak kita kalau belajar itu harus ngedengerin apa yang dosen atau guru jelasin. Jadi guru itu sebagai guru aja gitu, bukan sebagai fasilitator atau motivator bagi kita. Jadi kayak sebagai sumber informasinya di guru ya? Benar, ya. Semua informasi atau materi itu kita ketahuinya tuh dari guru gitu. Kita nggak bisa tahu informasi apapun selain dari guru atau dari perpus. Kita belajar ke perpus kayak gitu. Betul. Jadi semua informasi itu terpaku ya, ada di guru sama di buku. Jadi kurang interaktif. Betul. Itu ya, itu pembelajaran dulu. Nah, coba kalau pembelajaran sekarang yang Andita rasain itu kayak gimana sih pembelajaran sekarang, perubahannya, apa perubahan yang terjadi dari pembelajaran dulu sama pembelajaran sekarang? Kalau pembelajaran dulu tuh kan kita difokusin buat ngedengerin aja ya. Kalau sekarang tuh pembelajarannya kita lebih interaktif gitu loh. Kita bisa belajar, kita yang ngejelasin, kita bisa interaksi sama teman-teman kita kayak gitu. Terus pembelajaran zaman dulu tuh kan kayak nggak pakai media apapun ya. Kalau sekarang kita bisa pakai beberapa aplikasi kayak gitu. Apalagi pas zaman pandemi kemarin. Nah, pandemi kemarin kan sempat ngerasain kita pakai aplikasi kayak Google Classroom ataupun kayak Zoom. Nah, itu untuk pembelajaran kita gitu selama pandemi kemarin. Iya, betul. Jadi kalau di pembelajaran sekarang itu kita lebih luas ya cari informasinya, mau dari apapun itu ya. Apalagi yang kerasa tuh sih memang di pandemi ya. Jadi kita tuh kayak memang semuanya full online, tapi hikmahnya kita jadi tahu banyak teknologi yang bisa kita pakai, informasi yang kita dapat. Apalagi kayak tadi Google Classroom ya, itu tuh kayak mencakup semua ya, penilaian, tugas, materi pembelajaran semuanya di sana. Ada. Jadi karena materi pembelajaran itu ada di sana, kayak video kayak gitu, jadi kita bisa tonton ulang ya, buat kita kalau misalnya lupa. Benar. Ya betul. Terus kayak pembelajaran sekarang itu kan lebih ke keterampilan abad 21 ya, makanya tidak hanya pengetahuan, tetapi juga dari skill, keterampilan, kreativitas. Terus kita juga kayak kalau sekarang belajar buat berpikir kritis ya terhadap semua sesuatu, apalagi buat informasi ya. Kita sekarang tuh nggak boleh kayak langsung salin informasi apapun itu, padahal kita belum tahu kejelasannya itu, kebenarannya itu kayak gimana gitu, tapi kita udah main share aja. Iya, karena bisa jadi informasi yang kita share itu hoax gitu loh. Betul. Belum tentu benar kebenarannya. Jadi teknologi juga kalau misalnya kita nggak bijak, tetap aja bukan satu-satunya solusi dong. Iya, jadi itu tergantung kebijakan kita juga sebagai pengguna teknologi. Oke, gitu ya. Berarti lumayan banyak perubahan ya dari pembelajaran dulu sampai pembelajaran sekarang.
Jadi kayak gitu guys, untuk terkait pembelajaran zaman dulu dan pembelajaran zaman sekarang. Karena pembelajaran zaman dulu fokus sama guru, kalau sekarang itu terus di kurikulum yang udah merdeka, jadi kita juga bisa lebih leluasa untuk mengeksplor diri kita. Makanya kita juga sekarang lagi belajar salah satu mata kuliah yang bermanfaat banget ya buat kita ke depan, Betul. yaitu mata kuliah literasi TIK dan media pembelajaran. Betul banget. Karena di situ kita belajar banget tuh tentang literasi digital. Iya ya. Sama kemarin juga, jadi kita banyak tahu tentang aplikasi yang bisa kita gunakan buat bikin media pembelajaran, entah itu materi presentasi ya, atau kita sebagai insya Allah ya pembisnis sukses di masa depan, itu bermanfaat banget gitu buat kita bikin promosi bisnis. Yang Andita rasain sendiri gimana sih dari mata kuliah literasi TIK dan media pembelajaran? Kalau yang dirasain saya sendiri itu awalnya kan kayak saya kalau dapat informasi gitu ya, kayak saya langsung share aja gitu, main udah weh share gitu. Kalau sekarang kan kita jadi tahu ya bagaimana cara kita tuh mengakses informasi, kemudian informasi tersebut diolah, terus kita kayak menginterpretasikan informasi tersebut, terus gimana cara kita menyajikan materi tersebut, nggak kayak langsung share aja, terus kita juga bisa evaluasi dari informasi tersebut. Tentunya sangat bermanfaat ya, apalagi kita sangat berbasis informasi, brainstorming di mana-mana, tapi kita tetap ya nggak boleh asal langsung. Apalagi kita juga sekarang familiar banget kan sama ChatGPT. Menurut Anita, gimana sih pemanfaatan ChatGPT, apalagi buat kita mahasiswa itu tuh kayak relevan gak sih, ngebantu gak sih sebenarnya? Menurut Anita boleh gak sih atau gimana? Kalau untuk ChatGPT sebenarnya bisa jadi tantangan besar sih buat kita sebagai mahasiswa. Cuman ChatGPT juga tuh bisa jadi peluang. Dia bisa ngebantu kita untuk cari informasi, tapi kita harus ngolah juga informasi tersebut. Nggak kayak langsung dari GPT kita kopas ke tugas kayak gitu. Terus kita juga harus paham dulu apa yang dikasih sama GPT. Berarti kita nggak boleh tuh langsung salin dari GPT ya. Jangan. Karena kalau kayak gitu juga tetap aja nggak mendidik ya. Jadi kita tetap nggak tahu informasinya apa, karena kita nggak baca kan, karena langsung salin. Oke. Tapi peluangnya ada ya, karena emang sangat membantu ya dari segi informasi. Kalau misalnya tantangannya apa tuh? Kayak yang berdampak banget gitu. Tantangannya kita bisa ketergantungan sih sama GPT. Kayak dikit-dikit GPT. Kayak misal kita mau apa ya, nanya nih siapa presiden Indonesia sekarang gitu, saking nggak taunya kita ke GPT gitu loh. Betul. Jadi gitu ya. Kalau dari segi ChatGPT tadi itu tentunya ada peluang sama tantangannya juga. Yang perlu kita perhatikan itu di tantangan ya. Jadi kita nggak boleh, ya intinya itu di literasi digital itu kita nggak boleh semena-mena dengan informasi, dengan apapun yang kita dapat gitu. Jadi semuanya itu harus ada pengolahan ulang, evaluasi, refleksinya juga harus ada. Oke Anita, lalu menurut Anita kira-kira alat apa aja sih yang bisa pengajar gunakan gitu buat di pendidikan era digital ini, yang tentunya alat yang mendukung buat pengetahuan anak zaman sekarang itu bertambah gitu. Kalau dari pengalaman ada beberapa. Nah, yang pertama yaitu Google Classroom. Nah, Google Classroom sendiri itu awal mula saya pakai itu pas pandemi. Jadi di situ tuh saya pakai Google Classroom untuk menunjang pembelajaran ya, karena pembelajarannya daring. Kita tuh pakai Google Meet atau aplikasi Zoom kayak gitu. Nah, di aplikasi Google Classroom ini tuh kita bisa ngumpulin tugas, terus nanti di sana tuh ada deadline-nya, terus ada pengingat kalau kita belum ngumpulin kayak gitu. Iya, keren banget ya. Jadi kita tuh punya acuan buat ngumpulin tugas kayak gitu. Terus aplikasi yang kedua itu ada kayak YouTube ya, YouTube atau Ruang Guru.
Nah, kalau misal ruang guru kan itu berbayar ya, jadi mungkin akan sedikit menyusahkan siswa gitu untuk bayar di ruang guru. Nah, sedangkan YouTube itu kan kita bisa akses kapanpun ya. Kapan aja ya. Betul, kan aksesnya gratis, terus kita juga kuotanya nggak kesedot banyak, kita bisa aksesnya kapanpun. Apalagi saya tuh tipe yang kalau belajar harus malam, kayak dari jam 10 sampai jam 3 pagi kayak gitu. Jadi kalau misal kalau zaman dulu kan kita harus ke warnet. Nah, kalau misal ke warnet jam segitu ya tuh takut ya juga, tutup juga ya, tutup. Betul, udah tutup. Jadi kalau sekarang kita udah punya YouTube gitu ya, kita bisa akses YouTube tuh kapanpun kita mau kayak gitu. Jadi dari segi alatnya itu tadi ada Google Classroom ya, yang emang menunjang banget tuh pembelajaran, apalagi buat pandemi, buat hybrid sekarang kayak misalnya pembelajaran online, karena ada sesuatu yang mengharuskan kita buat online gitu ya, buat daring. Terus buat di materi itu ada tadi YouTube ya, yang bisa dimanfaatkan. Tentu sangat fleksibel banget ya YouTube itu. Apalagi sekarang juga udah ada video shortnya. Jadi bukan cuma buat informasi ya, kita juga kalau kayak ada tugas nih buat video, bisa di video shortnya. Dan itu bisa buat informasi juga ke yang lain ya. Kayak gitu. Nah, terus menarik ya. Betul. Terus ada nih aplikasi yang terakhir. Dulu tuh pas zaman SMA pernah dipakai Canva. Nah, cuman kayak saya belum mendalami banget tentang aplikasi Canva. Tapi semenjak kita masuk ke mata kuliah literasi dan digital ya, literasi TIK dan media pembelajaran ini, saya tuh jadi sering banget gunain Canva. Betul banget. Kayak dulunya kayak kita cuman sekedar buat tugas kayak gitu. Kayak sekarang kita buat tugas tuh di Canva. Tapi yang bikin serunya tuh di mata kuliah ini tuh kita jadi tahu gitu loh, ada banyak banget aplikasi untuk kita ngebuat media pembelajaran selain Canva. Ya kan? Jadi kita jadi tahu banyak banget aplikasi untuk buat media pembelajaran, yang mana aplikasinya itu lebih interaktif daripada Canva, terus lebih banyak template-nya, terus lebih mudah untuk digunakannya juga, dan gratis, terus banyak yang lainnya kayak gitu. Betul banget ya. Jadi mata kuliah literasi TIK dan media pembelajaran itu sangat kita butuhkan ya. Apalagi buat kebutuhan kita nanti di masa depan ya. Karena kita dari mata kuliah ini tuh banyak mendapatkan informasi, jujur banyak banget. Terus dari mulai aplikasinya itu tadi, kita nggak cuman gunain Canva dong buat media pembelajaran. Karena di sini tuh dosennya sangat mengedepankan kita buat tahu banyak aplikasi yang bisa kita gunakan, yang bisa kita manfaatkan. Apalagi kita kan di pendidikan bisnis ya. Insya Allah tuh kalau kita misalnya nanti jadi entrepreneur muda yang sukses, Masya Allah, itu tuh bisa banget buat bikin poster kayak promosi bisnisnya, bisa buat bikin materi presentasi. Buat media pembelajaran juga sangat mendukung. Banyak banget itu aplikasinya, nggak cuma Canva. Kayak kemarin juga yang kita gunain ya, ternyata ada Adobe Express juga, ada poster My Wall, ada apa lagi? Ada Miro, terus ada Brand Maker, terus masih banyak lagi. Pokoknya ada Vista Create, ada Photoshop, ada pokoknya banyak banget. Dari sini tuh bermanfaat banget karena jadi kita banyak tahu tentang aplikasi, tentang elemen di dalamnya, buat aplikasi itu tuh buat apa aja, banyak banget informasi yang kita dapat. Nah, sekarang menurut Andita penting gak sih kita tuh menyiapkan segala sesuatunya biar kita mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan? Kalau misalnya di dalam kelas, dalam proses pembelajaran, penting gak sih apa aja yang harus kita siapkan buat bisa mencapai tujuan tersebut? Kalau menurut saya penting ya, karena ketika kita melakukan sesuatu tanpa arah dan tujuan yang jelas, itu pasti kita akan hilang arah. Betul. Seperti contohnya kayak hidup tanpa sholat, itu pasti berantakan. Nah, Masya Allah. betul. Jadi jangan lupa sholat. Ya, betul. Nah, kayak kita di pembelajaran juga, kita mau belajar apa, kalau kita nggak tahu apa yang kita mau pelajarin, itu juga kita nggak tahu dong. Misal kita mau belajar matematika, tapi kita nggak tahu nih apa sih yang matematika itu, kita malah belajar IPS, kan nggak nyambung tuh. Gak nyambung banget. Benar, kita malah jadinya belajar sejarah, bukan belajar rumus. Nah, kalau menurut saya yang penting itu kita harus buat harus ada RPP.
Jadi kita harus ada panduan rencana pembelajaran kita tuh nantinya kayak gimana. Itu tuh buat perharinya ya? Bener, Harus ada ya? perharinya harus ada, itu RPP. Terus Pertemuan. pertemuannya itu harus ada apa yang mau kita lakukan pada saat pertemuan itu. Terus harus ada tujuan nih, tujuan yang jelas. Misal kita belajar tentang literasi TIK dan media pembelajaran. Nah, tujuannya itu diharapkannya kita itu bisa paham bagaimana caranya kita itu menggunakan teknologi dan juga media pembelajaran apa aja yang interaktif gitu loh. Terus aplikasi-aplikasinya apa aja, media pembelajaran itu apa aja, bukan cuman PPT ataupun mind map gitu loh. Jadi bisa ada arah dan tujuan yang jelas kayak gitu kalau dari saya. Betul banget ya. Tadi jadi tujuan pembelajaran itu bisa dilihat dari persiapan-persiapan ya yang kita siapkan ya. Jadi kalau misalnya kayak di pembelajaran literasi TIK nih, di literasi TIK dan media pembelajaran, misalnya itu ada 4 SKS ya. Yang pertama itu berarti kita bisa buat memberikan motivasi dulu ke siswanya, ya. Dan mereka tuh kayak pengen tahu tentang apa yang bakal kita bahas. Benar. Udah gitu dilanjut kita bisa langsung ke pembahasan sedikit-sedikit biar mereka brainstorming juga. Sudah gitu bisa pengelompokan kecil buat kita kasih studi kasus yang nantinya mereka bahas buat dipresentasikan juga, atau misalnya diolah datanya, bikin praktik. Udah gitu nggak lupa di akhir harus ada evaluasi dan refleksi juga ya, umpan balik dari gurunya, karena kan meskipun siswa itu bisa mencari informasi, tapi tetap harus diluruskan oleh kita, karena kalau misalnya nggak gitu mereka bisa ya udah ini yang kita bikin itu udah benar nih kayak gini gitu kan. Kalau misalnya nggak ada umpan balik, terus nggak ada evaluasi juga, terus harusnya kalau misalnya banyak kesalahan kita evaluasi juga ya, dari misalnya dari muridnya tuh di segi ininya banyak nih yang salah, harus evaluasi nih, harus ada tugas tambahan. Seperti kita di literasi TIK dan media pembelajaran tentunya selalu ada tugas yang mengedepankan kita agar kita mengerti apa yang kita udah bahas gitu, atau apa yang kita mau bahas. Anita, kita sudah di penghujung acara nih. Kita udah banyak banget tadi bahas informasi. Terima kasih, banyak informasi yang saya dapat juga. Sama saya juga tadi dapat informasi. Jadi tentunya tadi kita bahas dari Kita bahas mulai dari tentang gimana dulu pembelajaran, terus kita bahas tentang aplikasi yang dulu dipakai, terus perbandingannya dengan teknologi sekarang kayak gitu. Dengan bantuan teknologi kita pakai aplikasinya apa aja, terus media pembelajaran saat ini itu kita menggunakan apa aja dan alat-alatnya, terus tantangan dan juga peluang penggunaan teknologi di era digital saat ini. Tentu jawabannya itu ada di mata kuliah literasi TIK dan media pembelajaran, yang mana itu tuh membantu kita banget buat kita siap menghadapi dunia masa depan yang pastinya bakalan banyak banget perubahan-perubahan, apalagi perubahan di dalam teknologi. Apalagi nanti Gen Z kan akan menghadapi tuh masa kerja di masa depan ya, yang semuanya itu hampir keseluruhan ya menggunakan teknologi. Jadi dengan kita sudah belajar tuh tentang literasi TIK dan media pembelajaran, jadi kita lebih siap lagi buat menghadapinya. Terus kita juga nggak ketinggalan informasi karena kita sudah mendapatkan informasi-informasi sebelumnya, dan kita juga bisa lebih bijak dalam menggunakan informasi atau teknologi digital yang ada. Sekian informasi yang dapat Panda sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.